الطالب اللبيب في دار الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi Imam Masjid Al-Muhajirin dan para pegawai syarahnya, serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, dan insyaallah kita bersama dengan orang-orang yang mulia, bersama-sama kita telah melaksanakan kewajiban kita, yaitu solat Isya secara berjamaah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari jalan kesalahan menuju jalan kebenaran seperti sekarang ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kemuliaan, kenikmatan yang didapatkan seorang hamba di bulan suci Ramadan ini. Namun dari sekian banyaknya kenikmatan, kemuliaan yang didapatkan seorang hamba di bulan Ramadan ini, terdapat juga segelintir seorang hamba yang akan celaka, seorang hamba yang akan merugi di bulan suci Ramadan ini. Sesuai dengan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa raghiba an rajuli dakhala alaihi Ramadan. Sungguh celaka seorang mukmin, sungguh celaka seorang hamba yang mendapati bulan suci Ramadan, summa salakha qabla ayyughfara lahu, dan kemudian bulan suci Ramadan itu meninggalkannya dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa terdapat seorang hamba yang akan celaka di bulan suci Ramadan ini. Tentu kita bertanya-tanya, siapakah golongan tersebut? Dan tentu kita tidak ingin menjadi salah satu bagian dari golongan tersebut. Dari sekian banyaknya penyebab yang menyebabkan seorang hamba celaka di bulan suci Ramadan ini, salah satunya ialah mereka yang tidak dapat menahan hawa nafsunya. Tolongan dibuang di dalam bulan suci Ramadan, pintu surga terbuka lebar, pintu neraka tertutup rapat, serta syaitan-syaitan pun terbelenggu. Namun musuh besar kita di bulan suci Ramadan ini ialah hawa nafsu kita sendiri. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat seusai peperangan Badar. Apa kata Rasulullah? Kita ini telah melakukan peperangan yang kecil dan akan menuju ke peperangan yang besar. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah masih ada peperangan yang lebih besar dari perang Badar ini?" Apa kata Rasulullah? Iya, yaitu menahan atau melawan hawa nafsu kita sendiri. Menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, melainkan menahan seluruh badan kita, seluruh anggota tubuh kita agar tidak melakukan maksiat. Itulah tugas utama kita, yaitu menahan hawa nafsu kita sendiri. Selanjutnya, orang yang merugi di bulan suci Ramadan yaitu mereka yang lalai terhadap waktu. Di bulan suci Ramadan ini kegiatan kita sangatlah berkurang, namun terdapat orang-orang yang lalai terhadap waktunya. Waktunya dihabiskan untuk tidur, waktunya dihabiskan untuk bersenang-senang dan sebagainya.
Perlu kita sadari semua bahawa bulan suci Ramadan ini akan meninggalkan kita. Bulan suci Ramadan ini tak akan lama bersama kita. Maka sepantasnya lah bagi kita semua untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, qiyamul lail dan sebagainya. Insyaallah pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang yang rugi di bulan suci Ramadan ialah tidak istiqomah di dalam bulan suci Ramadan. Dapat kita lihat, dapat kita saksikan, pada awal bulan suci Ramadan seluruh masjid dipenuhi dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah salat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya. Namun ketika sudah sampai di penghujung bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, dapat kita lihat, dapat kita saksikan, semua orang sibuk dalam mempersiapkan hari raya lebarannya, sehingga lupa akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita untuk memperbanyak ibadah di akhir bulan Ramadan, memperbanyak ibadah di penghujung bulan Ramadan? Mengapa demikian? Karena di penghujung bulan Ramadan terdapat malam yang sangat agung, malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang di mana pada malam itulah pahala kita dilipat gandakan sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menyanyiakan bulan suci Ramadan kali ini. Inilah kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ampunannya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merugi, golongan orang yang celaka di bulan suci Ramadan ini, yang tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang didapatkan hanyalah lapar dan dahaga saja. Kam min shaimi laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Di sana itu puasa buang, tapi indani menolongan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, indani menolongan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali lapar dan dahaga saja. Ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian ceramah singkat yang dapat saya bawakan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minallahi mustan wa anjiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.